tidak hanya bicara soal ketokohan dari sosok yang diusung oleh masing-masing partai politik ini, ada variabel lain nggak yang mempengaruhi itu? Misalnya kalau kita lihat ada variabel Pak Jokowi di sana yang kemarin sempat turun gunung di Jateng, di Jakarta, tapi di Jakarta tidak menang. Nah, apakah ada variabel-variabel itu, tokoh lain yang mempengaruhi juga atau gimana? Ya, tentu faktor pertama tadi tokoh masing-masing ya, Pram Rano di Jakarta dan Lutfi Tassiasin di Jawa Tengah ya. Faktor kedua, saya sepakat tadi ya bahwa memang mengapa kemudian lonjakan elektabilitas dari Pram Rano begitu luar biasa peningkatannya, karena memang juga ditopang oleh tokoh-tokoh yang punya endorsement kuat di DKI ya, terutama adalah Ahok dengan Ahokersnya dan Anies dengan anak abahnya. Jadi gabungan dua tokoh ini cukup membantu. Sementara kita lihat di DKI, baik Pak Jokowi maupun RK, kita lihat bahwa endorsement mereka juga tidak terlalu terlihat di DKI. Ini berbeda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah, Pak Jokowi ketika awal November ya, kita punya data, belum turun gunung untuk membantu pasangan Lutfi Tassiasin, itu elektabilitas Pak Lutfi tersalip dengan Andika kurang lebih plus minus 2% ya. Tapi ketika Pak Jokowi mulai turun gunung, datang ke kantong-kantong pemilih militan, mereka yang masih puas dengan kinerja Pak Jokowi, ini akhirnya kemudian mendongkrak suara pasangan Lutfi Tassiasin yang begitu luar biasa. Jadi faktor tokoh menurut saya faktor kedua. Yang ketiga adalah jangan lupa faktor DKI ya. Saya lihat bahwa banyaknya blunder yang dilakukan oleh Pak RK di akhir menjelang pemilu ini juga menjadi salah satu faktor yang menguatkan sentimen negatif terhadap RK Suswono, sehingga memang banyak pemilih yang kemudian mengalihkan dukungan ke pasangan Prabowo. Baik, blunder yang dilakukan RK apakah semata-mata hanya blunder saja yang dilakukan atau memang sosok RK ini tidak diterima oleh warga Jakarta? Anda menilainya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat rekam jejak dia di Jawa Barat, kita bisa melihat ya, artinya ada pembangunan dibandingkan misalnya Pram yang lebih banyak bermain di belakang layar misalnya. Tapi ternyata apa yang sudah diperlihatkan oleh Ridwan Kamil ya tidak bisa merubah apapun di Jakarta. Anda melihatnya seperti apa? Iya, kalau dari 4 orang ya, misalnya Ridwan Kamil, Suswono, Pramono, kemudian Rano Karno, tingkat pengenalan Rano Karno itu nyaris 100%. Itu juga faktor yang sangat mendongkrak bahwa dia mewakili kultur Betawi asli gitu. Ini kota Batavia, kotanya Betawi dalam tanda petik. Lalu kalau kita lihat bagaimana komposisi etnis di Jakarta, Jawa itu masih paling tinggi, 35%, kedua Betawi, ketiga Sunda, keempat baru kemudian Tionghoa begitu ya. Lalu ada Minang, ada Batak dan lain-lain. Nah, unsur Jawa itu diambil oleh Pramono. Suswono itu dianggap sudah lama tidak beredar di Jakarta. Dia 15 tahun lalu menjadi menteri eranya SBY begitu ya. Lalu Ridwan Kamil tuh dalam tanda petik sudah identik dengan Jawa Barat. Ketika coba masuk ke Jakarta, misalnya reaksi negatif dari Persija begitu ya. Itu kok orang bobotoh mau mimpin jadi presidennya Persija. Wah, itu berat nih kira-kira begitu. Jadi dari soal ketokohan, belum lagi semiotika politik warna Persija yang orange itu diambil penuh habis-habisan oleh Pramono Rano. Sementara Ridwan Kamil dan Suswono hanya kecil lambang Monasnya aja. Itu saja sudah menggambarkan bahwa ini tidak identik dengan kejakartaan begitu. Ya, soal wakil ini saya tambahkan. Di sisi lain memang Suswono RK dan Suswono itu tidak mampu menyelesaikan PR-nya ya. Jadi mendekatkan sisi personal mereka dengan Jakarta itu sangat lemah sampai akhir. Misalnya ya, mengapa kemudian PKS mengambil Pak Suswono yang memang sejak awal tidak pernah berkarir di Jakarta. Jadi memang kita melihat bahwa sejak awal ya nampaknya RK dan Suswono atau Kim Plus tidak siap untuk memenangkan Pilkada Jakarta karena tokoh yang dipilih pun bukan tokoh yang memang sudah lama tinggal di Jakarta. Oke, tapi nanti yang kita dalami lagi adalah soal tadi faktor Pak Jokowi, kalau memang pengaruh terhadap suntikan elektoral ke pasangan calon di Jawa Tengah, tapi kenapa tidak di Jakarta? Apakah ada kesepakatan antar elit politik? Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Oke, kita menuju ke Bang Slamet. Bang Slamet tadi menyambung pertanyaan kita berdua, Bang Slamet. Kalau kita bicara soal efek endorsement Pak Jokowi di Jawa Tengah, tadi Mas Aji menyampaikan ini works atau berjalan, tapi di Jakarta tidak. Nah, sementara kalau kita lihat di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng, justru PDI Perjuangan ini kalah, tapi di Jakarta ini malah menang.
Ini apakah ada tukar guling kekuasaan di antar dua wilayah ini atau gimana? Bisa saya pertanyakan itu nggak? Tentu tidak. Ini soal pertarungan politik. Coba misalnya Jokowi itu mengendos 84 calon di seluruh pilkada. Kemudian konsentrasinya tentu ini persoalan harga diri di Jawa Tengah. Karena sama dengan PDIP, harga dirinya ada di Jawa Tengah. Jadi pertarungan antara Jokowi dengan PDIP justru yang menurut keuntungan adalah Prabowo Subianto. Nah, faktor Prabowo Subianto juga menurut saya yang membuat di daerah lain, misalnya di Banten, itu sangat kuat. Di luar perkiraan orang bahwa Prabowo Subianto adalah pemenang Pilpres di Banten 2014, 2019, 2024. Faktor pengaruh Prabowo sangat kuat. Kemudian ada faktor negatif. Faktor negatif adalah soal politik dinasti, dan ini diangkat gitu. Politik dinasti, keluarga Atut di hampir 20 tahun menang, kemudian juga di saat-saat akhir ada isu negatif lagi soal suaminya Airin yang diangkat indikasi korupsi begitu. Itu menjadi faktor lain di tengah-tengah isu misalnya bagaimana ada pihak-pihak lain yang bergerak. Jadi ada faktor internal dan eksternal yang bekerja. Lalu di Jakarta, Jokowi ternyata tidak terlalu ngefek kata orang Jakarta di Jakarta. Mengapa? Karena begini ya, Jakarta itu pemilihnya rasional, kemudian terdidik. Nah, Jokowi ini biasanya menang di wilayah-wilayah kabupaten, wilayah-wilayah yang kantong-kantong kemiskinan. Nah, orang Jakarta kemudian berpikir bahwa faktor Anies Baswedan waktu bertarung dengan Prabowo Subianto itu kan suaranya hampir sama, masing-masing 41% ya. Tapi Anies 41,1%, Prabowo 41,6%. 41,6% Prabowo itu diambil dari tambahan pemilih luar negeri. Nah, karena Jakarta tidak ada pemilih luar negeri, maka faktor Anies menjadi dominan. Di lain pihak juga ada faktor Ahoker begitu, yang ini dua yang pernah menjadi raja di Jakarta bersatu. Nah, ini bisa mengalahkan Prabowo dan Jokowi. Oke, jadi tidak ada tukar guling kekuasaan tuh di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Mas Aji juga berpendapat seperti itu nggak? Nggak ada tukar guling kekuasaan antara wilayah Jakarta dan juga Jawa Tengah? Oh ya, saya sepakat karena ini adalah satu koalisi yang sulit ditebak di awal. Artinya ketika masing-masing koalisi menentukan siapa yang maju, baik di Jawa Tengah maupun DKI, targetnya pasti sama-sama menang. Jadi ini adalah pertarungan, bukan tukar guling antara DKI ataupun Jawa Tengah. Yang kedua saya tambahkan tadi ya, bahwa mengapa kemudian efek Jokowi tidak bekerja di Jakarta. Satu, saya pikir kekuatan endorsement Jokowi ini memang tidak bergerak secara maksimal ya. Kita tahu Jawa Tengah, Pak Jokowi banyak turun ke beberapa wilayah kabupaten di Jawa Tengah.